Oke guys, di video kali ini saya hanya ingin menceritakan kegiatan sehari-hari saya sesudah wisuda. Karena banyak dari teman-teman kita yang setelah wisuda dia bingung mencari pekerjaan ataupun minimnya pengalaman kerja, karena banyak instansi itu membutuhkan ataupun memberikan syaratnya itu minimal 2 tahun atau 5 tahun pengalaman kerja. Sedangkan kita yang baru wisuda, kita bingung dan harus kemana. Jadi di sini saya hanya ingin sharing-sharing, mungkin bisa jadi motivasi untuk kita semua untuk lebih baik ke depannya melakukan hal-hal yang positif. Nah, di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya. Selama kuliah, saya tinggal di masjid. Saya seorang marbot. Jadi saya kuliah itu alhamdulillah biaya sendiri. Walaupun ada tambahan sedikit dari orang tua ataupun keluarga, tapi di situ saya tidak pernah mengeluh untuk berhenti dari kuliah. Saya ingin melanjutkan pendidikan saya walaupun pahit dan jalannya sulit. Itu bukan menjadi alasan bagi kita agar kita tidak mau melanjutkan pendidikan, karena kata pepatah ya kan, banyak jalan menuju Roma, berarti banyak jalan agar kita bisa melanjutkan kuliah, entah itu kita sambil kerja atau hal-hal yang lain seperti itu. Pasti ada jalannya ketika niat kita memang betul-betul ingin melanjutkan pendidikan. Nah, di sini setelah melanjutkan pendidikan, banyak kawan-kawan kita hilang arah, yang dulunya baik menjadi kurang baik, yang dulunya baik mungkin rezekinya baik ya menjadi lebih baik. Nah, beda macam-macam. Tapi kebanyakan kita itu bingung dan menjadi tidak selayaknya mahasiswa seperti itu. Jadi saya pun ini setelah wisuda, saya belum ada pekerjaan, saya juga pengangguran. Tapi di situ saya tidak pernah putus asa. Saya ingin membangun hal-hal positif di dalam diri saya. Walaupun saya sudah sarjana, tapi saya tidak pernah gengsi untuk melakukan hal-hal yang memang itu baik. Setelah saya wisuda, saya masih tinggal di masjid menjadi seorang marbot. Walaupun banyak pikiran di tengah malam atau kesehari-harian, tapi saya tidak mau hal-hal yang baik di dalam kegiatan saya ataupun keseharian saya itu hilang. Jadi saya terus istiqomah untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, seperti biasa, saya tinggal di masjid itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Seperti saya menyapu halaman, membakar sampah yang sudah disapu tadi ya kan. Terus tidak lupa kita sholat duha atau sholat sunnah ya kan. Dan jangan lupa pula kita berdoa agar apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Nah, setelah saya berdoa, saya membereskan rak-rak Al-Quran ataupun Iqra ataupun buku-buku tentang Islami. Nah, setelah itu saya melanjutkan pekerjaan. Ini bukan pekerjaan sih, ini adalah hikmat, berhikmat di masjid. Jadi saya setelah merapikan rak-rak tadi, saya memakum masjid. Saya vakum sajadahnya dan udah itu aja. Nah, setelah itu
apa, kita jangan lupa pula makan ya kan. Kita masak dulu nasinya. Nah, itu hal yang terkecil yang telah mendarah daging, hal yang terkecil yang baik itu mendarah daging dalam diri kita. Lama-kelamaan, hal yang besar, yang positif, kita akan melakukannya. Seperti itu. Karena kebanyakan kita menganggap remeh hal-hal yang kecil gitu. Hal-hal yang baik, yang kecil, kita banyak yang remeh. Nah, tapi kalau kita tidak remeh terhadap hal yang baik, yang kecil, pasti hal yang besar nanti kita akan melakukannya. Karena kenapa? Kita nggak remehkan yang kecil tadi. Jadi tetap semangat, tetap melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Walaupun sekarang sangat sulit mencari pekerjaan, tapi ingat, Allah memberikan cobaan, memberikan pelajaran, itu ada semua hikmahnya. Jadi tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap semangat untuk masa depan. Dan saya juga akan semangat dan tetap menjalankan hal-hal yang positif untuk keseharian, untuk kedepannya dunia dan akhirat. Jadi tetap semangat untuk kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah ada dalam pikiran kita tidak mendapatkan pekerjaan. Ada waktunya Allah memberikan waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Jadi seperti ini. Kebutuhan yang Allah berikan itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Mana tahu nanti kalau Allah berikan cepat kepada kita, kita merasa entah tinggi hati atau sombong. Nah, mungkin itu yang Allah uji kita, supaya kita tetap di jalannya seperti itu. Jadi tetaplah melakukan hal-hal yang positif. Jangan pernah bosan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekian videonya. Kalau kalian bosan, nggak apa-apa guys, ya kan. Jadi saya pun di sini masih belajar. Yang suka like ya, kita komen, bang ini kurang ini bang, oh ya nggak apa-apa, kita bagusin nanti. Dan jangan lupa subscribe guys. See you, bye bye.